Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari NKB 167, Tuhan Yesus, Sahabatku. Tuhan Yesus, sahabat kita yang telah menuntun kita memasuki bulan yang baru dan yang memelihara kehidupan kita. NKB 167, Tuhan Yesus, Sahabatku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru oleh berkat anugerah pemeliharaan Bapa dalam hidup kami. Terima kasih ya roti hidup, tembok berapi di sekeliling kami yang menjaga, memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan atas segala kesetiaan Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami boleh alami dalam hidup kami. Engkau layak menerima segala pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Pagi hari ini biarlah kami mau menikmati hadirat-Mu melalui puji-pujian dan perenungan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sambut segala doa kami yang akan kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini
terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Firman Tuhan bahkan mengatakan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Setiap pagi ketika kita bangun, selalu ada rahmat Tuhan yang baru untuk hidup kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan, apapun yang kita alami. Pada malam sebelumnya, pada hari sebelumnya, kasih setia Tuhan besar. Dan biarlah kita boleh bersukacita dalam kesetiaan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Mazmur pasal 84 Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Mohon kesediaan Korason untuk bisa membacakan pujian ini bagi kita. Mazmur 84 ayat 2 sampai 8. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan, jiwaku sangat merindukan pelataran Yahweh. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Elohim yang hidup. Bahkan burung pipit telah menemukan sebuah rumah, dan burung layang-layang menemukan sebuah sarang baginya, di mana ia dapat meletakkan anak-anaknya di mesbah-mesbah-Mu, ya Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Rajaku dan Elohimku. Berbahagialah orang yang berdiam di bait-Mu, mereka akan senantiasa memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya ada di dalam Engkau, jalan-jalan-Mu ada di dalam hatinya. Meskipun melewati lembah Baka, mereka akan membuatnya menjadi mata air. Hujan awal musim akan melingkupinya dengan berkat. Ayat 8. Mereka akan berjalan dengan kekuatan yang semakin bertambah, hendak menghadap Elohim di Sion. Amin, puji nama Tuhan. Pemazmur menaikkan pujian bagi Tuhan, menyatakan kerinduannya untuk senantiasa bisa bersekutu, berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita juga menyatakan kerinduan kita untuk senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 356, tinggallah dalam Yesus. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yosua pasal 21. Yosua 21 yang akan menjadi perenungan kita satu pasal ini, tapi kita tidak akan membaca keseluruhannya, hanya beberapa ayat. Mari kita membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dan kemudian nanti beberapa ayat di bagian terakhir. Yosua 21 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Para kepala leluhur orang Lewi mendekat kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua anak Nun, kepada kepala leluhur suku-suku Bani Israel. Mereka berkata kepadanya di Silo di tanah Kanaan dengan mengatakan, Yahwe memberi perintah melalui perantaraan Musa agar memberikan kota-kota kepada kami untuk tinggal di dalamnya dan tanah-tanah mereka yang terbuka untuk ternak kami. Bani Israel memberikan kepada suku Lewi itu dari warisan mereka, kota-kota dan tanah mereka yang terbuka sesuai perintah Yahwe. Kita sambung ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Ayat 41. Semua kota orang Lewi yang berada di antara milik Bani Israel ada 48 kota beserta tanah-tanahnya yang terbuka. Kota-kota itu masing-masing dengan tanah-tanahnya yang terbuka sekelilingnya. Begitulah halnya semua kota itu. Yahwe memberikan seluruh negeri itu kepada orang Israel, seperti yang dia janjikan untuk memberikannya kepada leluhurnya. Mereka mendudukinya serta tinggal di dalamnya. Yahwe memberikan mereka ketentraman di setiap penjuru, menurut segala yang telah dia janjikan kepada leluhur mereka. Tidak seorang pun dari semua musuh mereka dapat berdiri di hadapan mereka. Yahwe telah menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka. Dari segala yang baik yang telah dijanjikan Yahwe kepada kaum Israel, tidak ada satupun yang gagal. Semuanya digenapi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah firman-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, menjadi penuntun di dalam hidup kami, menjadi terang yang menerangi hidup kami Tuhan, memberikan harapan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati perenungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Yosua pasalnya yang ke-21. Dan sesuai dengan perikop yang telah kita baca tadi, saya memberi tema untuk perenungan kita adalah Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kitab Yosua, ya, sebentar lagi kita akan menyelesaikan kitab Yosua ini. Kalau kita perhatikan sejak dari pasal yang pertama sampai dengan pasal 21 dan nanti juga pasal terakhir, pasal 24, kita akan menemukan dan kita bisa melihat ada satu benang merah di dalam kitab Yosua.
yang menghubungkan setiap pasal, mulai dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Benang merah itu adalah kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Sejak dari pasal 1, saya yakin Bapak Ibu masih sangat ingat pasal 1 ya. Karena Yosua pasal 1 itu adalah pasal yang sangat akrab ya di dalam ingatan kita ya. Dalam Yosua pasal 1 itu sudah dimulai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Yosua. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sudah berjanji setia kepada Yosua. Ketika Yosua diangkat untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dan kemudian ketika kita masuk ke dalam pasal-pasal yang menceritakan tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh orang Israel menghadapi musuh-musuhnya, kita juga lihat di situ bagaimana Tuhan itu setia. Tuhan berkata, aku akan menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Sorry. Dan itu terjadi. Tuhan berkata, aku akan memberikan kamu kemenangan. Itu terjadi. Dia setia. Dia menjanjikan apa kepada umat Israel? Dia menepatinya. Dan dia tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi yang kita lihat adalah umat ini dicatat oleh Alkitab kurang setia juga kepada Tuhan. Ya. Karena melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Tidak taat. Mengikuti keinginan hati. Tergoda dengan materi. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Akan ya. Dosa Akan. Tidak setia kepada Tuhan. Karena mengandalkan hikmat sendiri. Kebijaksanaan sendiri. Tidak melibatkan Tuhan tidak tanya Tuhan dalam mengambil keputusan. Itu kita ingat bagaimana mereka berkompromi, mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Walaupun umat tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tidak berubah kasih sayangnya. Kemudian setelah peperangan-peperangan, kita masuk ke dalam pasal di mana ada pembagian-pembagian tanah pusaka. Di situ pun Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Kesetiaan apa? Pemeliharaan. Kesetiaan Tuhan dalam memelihara umat. Bahwa umat memerlukan tanah. Untuk mereka bisa berdiam. Bisa membangun rumah. Bisa hidup dalam kesejahteraan dan keamanan. Pada pasal 21 ini Bapak Ibu, kita membaca adalah pembagian tanah atau kota-kota untuk didiami oleh orang Lewi. Di sini pun kita bisa melihat kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Dia memelihara, dia memperhatikan setiap golongan, setiap orang. Tidak terkecuali. Jadi saudara, kalau Tuhan itu memperhatikan hidup kita ya, dan memelihara kita, itu bahkan sampai kepada hal-hal yang kecil,
semua detail-detail dalam kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita. Semua apa yang menjadi kebutuhan kita itu Tuhan perhatikan. Tuhan perhatikan. Ini sejalan dengan karakter Tuhan atau atribut Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Kemahatauan Tuhan itu mencerminkan apa? Mencerminkan atau tercermin di dalam apa? Kesetiaan pemeliharaannya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia tahu dengan betul. Bahkan sebelum kita minta, Dia sudah tahu bahwa kita memerlukannya. Kadang kita pikir apa yang kita butuhkan ini A, tapi Tuhan lebih tahu. Tidak, anakku, bukan itu yang kau perlukan, tetapi B, yang ini. Ingat firman Tuhan, Tuhan mengatakan, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa mengenai kamu? Itu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Itu menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang bisa menjadi perenungan kita dari Yosua pasal 21 ini. Yang pertama Bapak Ibu adalah bahwa Tuhan adalah penyedia umatnya. Saya bacakan untuk kita ya. Ayat 1 sampai ayat 3. Dan para kepala leluhur orang Lewi mendekat kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua anak Nun dan kepada para kepala leluhur suku-suku Bani Israel. Dan mereka berkata kepadanya di Silo, di tanah Kanaan, dengan mengatakan, Yahweh memberi perintah melalui perantaraan Musa, agar memberikan kota-kota kepada kami untuk tinggal di dalamnya, dan tanah-tanah mereka yang terbuka untuk ternak kami. Dan Bani Israel memberikan kepada suku Lewi itu dari warisan mereka kota-kota dan tanah mereka yang terbuka sesuai perintah Yahweh. Sesuai perintah Yahweh. Ini kata kunci, saudara. Sesuai perintah Yahweh. Sesuai perintah Yahweh adalah apa? Supaya orang Lewi dipelihara. Mereka tidak mendapat jatah tanah pusaka untuk dimiliki sendiri. Tetapi Tuhan memelihara mereka. Tuhan tidak mengabaikan mereka. Mari kita lihat siapakah orang Lewi ini. Orang Lewi adalah salah satu dari 12 suku Israel yang dikhususkan. Saudara perhatikan kata ini saya highlight, dikhususkan untuk tugas-tugas agama. Tetapi juga mereka mempunyai tanggung jawab dalam hal politik dan pendidikan umat. Mereka tidak diizinkan memiliki tanah karena Tuhan sendiri adalah warisan mereka. Jadi dari 12 suku Israel ini ada satu suku yang diambil, dikhususkan untuk menjalankan tugas-tugas agama. Dan sebagai suku yang dikhususkan ini, mereka tidak memiliki tanah. Karena apa? Tuhan mau dalam pengaturan Tuhan, suku ini menjadikan Tuhan sendiri sebagai warisan mereka. Kita bisa baca itu dalam Ulangan 18 ayat 1-2.
Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya, harus mereka mendapat rezeki. Jadi rezeki mereka itu adalah apa? Apa yang menjadi miliknya. Perhatikan miliknya. N-nya huruf besar. Nya ini berarti siapa? Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, dari situlah mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Tuhan adalah milik pusaka mereka. Tuhan adalah rezeki mereka. Tuhan adalah warisan mereka. Ini orang-orang Lewi ini. Jadi ini suku yang bukan sembarangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika saya memikirkan, merenungkan bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya kita adalah orang-orang Lewinya Tuhan. Identitas kita di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang Lewinya Tuhan. Sesuai 1 Petrus 2 ayat 9. Di dalam Kristus kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Tuhan. Artinya apa? Kita ini orang-orang yang dikhususkan. Dipisahkan, dikuduskan bagi Tuhan. Oleh karena iman kepada Kristus, kita menjadi milik Kristus, maka kita diambil oleh Tuhan, dipisahkan dari warga dunia ini, menjadi milik khususnya Tuhan, dikuduskan bagi Tuhan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan, diasingkan, menjadi tidak sama lagi kita seperti seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan yang hidup. Kalau boleh saya katakan, kita adalah orang Lewinya Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita menjadi orang-orang Lewi. Dalam pengertian apa? Kita ini dikhususkan oleh Tuhan. Dikhususkan, dipisahkan. Kita masih ada di dalam dunia ini, tapi kita tidak sama dengan dunia ini. Kita masih bersaudara dengan seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun budayanya. Apakah dia pembenci Kristus atau tidak? Kita masih bersaudara dengan mereka semua di dalam kemanusiaan. Tetapi kita adalah milik khususnya Tuhan. Mengapa kita dikhususkan? Mengapa kita dikuduskan oleh Tuhan melalui Kristus? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kita menjadi pemberita perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang mana? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Suku Lewi di antara suku-suku yang lain dikhususkan untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan. Di dalam Kristus, saudara dan saya, kita dikhususkan, dikuduskan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi pemberita-pemberita perbuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dikhususkan oleh Tuhan untuk memberitakan salib Kristus. Memberitakan penebusan.
memberitakan keselamatan. Bahwa di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus ada hidup kekal. Di dalam nama Yesus ada kemenangan atas kuasa dosa dan kutuk dan maut. Bapak Ibu ingat doa Yesus untuk pengikutnya. Ini salah satu pasal dalam Alkitab yang menjadi kesukaan saya ya. Yohanes 17, 14, 19. Tuhan Yesus mengatakan, ingat ya, Yesus berdoa untuk pengikut-pengikutnya. Yesus mendoakan saudara dan saya. Saudara ingat, ya. Yesus Kristus berdoa untukmu. Jadi harus bersemangat ya kita dalam hidup. Doa Yesus, Yesus katakan apa? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, suku Lewi, salah satu suku dari 12 suku Israel. Mereka tidak mendapat tanah. Mereka tidak mendapat warisan. Tapi Tuhan memelihara mereka. Tuhanlah warisan mereka. Saudara, Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan sendiri menjaminkan dirinya untuk memelihara hidup mereka. Saudara, kita adalah orang-orang Lewinya Tuhan. Kristuslah jaminan kita. Kristuslah warisan kita. Tuhan Yesus mengatakan, aku menguduskan diriku bagi mereka. Mereka siapa? Saudara dan saya. Kita yang telah menerima firman kebenaran. Oleh karena Kristus, dunia ini membenci orang-orang tebusan Tuhan. Ketika kita percaya dan mengikut Kristus, Tuhan tidak langsung mengangkat kita ke surga. Tuhan Yesus katakan, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita masih ada di dalam dunia ini, tapi kita dilindungi oleh Bapa Surga. Dan Kristus adalah jaminan kita, harta kita, warisan kita, pusaka kita. Itulah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita pertama-tama bukan kita cukup makan. Bukan kita damai sejahtera di dalam rumah tangga. Bukan uang kita selalu ada. Ya. Bukan kita tidak pernah sakit.
Pemeliharaan Tuhan pertama-tama dan yang utama dalam hidup kita adalah apa? Kristus. Kristus yang menjadi harta kita. Kristus yang menjadi pusaka kita. Baru yang lain akan ditambahkan. Makanya Tuhan Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita cari yang lain, segala sesuatu yang lain yang mau ditambahkan. Itu kan nanti mau ditambahkan. Kita punya pusaka yang pasti, warisan yang pasti. Kristus sendiri. Berkat yang pasti. Berkat nomor satu di dalam hidup kita adalah apa? Kristus. Jadi kalau Kristus tidak menjadi yang utama dalam hidup kita, kita tidak jadikan prioritas dalam hidup kita, ini yang lain-lain tidak akan datang, iya kan? Yang lain-lain tidak akan datang. Yang berkat-berkat tambahan itu tidak akan datang. Malah yang datang apa? Banyak serangan daripada si jahat, panah-panah berapi dari si jahat itu. Haleluya, saudara. Nama Tuhan sendiri adalah Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya menjalani hidup ini jangan takut. Jangan takut. Kebenaran ini akan Tuhan harus selalu teringat dalam kehidupan kita. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Janji Tuhan sendiri. Janji Kristus sendiri dalam Lukas 12. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bukan habis ini saudara pergi jual rumah dan segala hartamu. Ya. Tetapi maksud Tuhan itu apa? Jangan kita punya hati itu ya ada di dalam harta materi dunia ini. Tapi harta kita itu adalah apa? Pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga. Itu yang harus menjadi harta kita. Dan Tuhan ingatkan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ini menjadi pertanyaan bagi kita. Di mana hati kita berada? Menjadi evaluasi, ya kan? Apakah hati kita ada pada Kristus? Atau pada harta duniawi? Saya senang sekali dengan satu ilustrasi ya. Ilustrasi ini berdasarkan kenyataan. Ketika anak manusia itu dia baru lahir, tangannya itu bagaimana? Dia genggam. Tangannya itu mengepal. Kenapa? Seumur hidupnya dia mau pegang, dia mau dapat semua. Itulah manusia. Tapi ketika di akhir hidupnya, tangannya bagaimana? Tangannya itu terbuka. Lepas. Kenapa? Karena tidak ada dari harta dunia ini yang dibawa mati. Tangannya dilepas. Terlepas. Nanti baru keluarganya
melipatkan tangannya, melipatkan tangannya. Kalau saudara-saudara kita yang Katolik, mereka taruh rosario di situ ya. Ini tangan yang terlipat, ini apa? Tangan yang terlipat ini menghadap Tuhan. Kita lipat tangan berdoa. Lipat tangan berdoa, ini tangan kita lipat begini. Ini asalnya dari kebudayaan Jerman ya, tradisi Jerman. Orang kalau menghadap raja, dia berlutut lalu tangannya begini. Seperti kita berdoa ini, lipat tangan ini. Ini menunjukkan apa? Ini penyerahan. Menunjukkan ketundukan kepada raja. Tuhan, saya tidak bawa apa-apa. Karena saya tidak punya apa-apa. Hanya Engkaulah. Hanya Engkaulah pemilik kehidupan. Aku datang kepadamu. Aku kembali kepadamu. Saudara, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harga di sorga. Suatu harta di sorga. Ingatlah, kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Dikhususkan Tuhan. Orang-orang lewinya Tuhan bagi dunia ini. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Mungkin jumlah kita tidak seberapa. Kekuatan saudara juga tidak seberapa. Tapi engkau adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Dan Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Tuhan memelihara hidupmu. Jadilah terang bagi dunia ini. Beritakanlah Kristus. Tuhanlah yang menjadi milik pusakamu. Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu, berdasarkan ayat 44, kita dapat mempelajari dalam kasih setia Tuhan ada ketentraman. Yosua 21 ayat 44. Dan Yahweh memberikan mereka ketentraman di setiap penjuru menurut segala yang telah Dia janjikan kepada leluhur mereka. Dan tidak seorang pun dari semua musuh mereka dapat berdiri di hadapan mereka. Yahweh telah menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka. Yahweh memberikan mereka ketentraman di setiap penjuru. Menurut segala yang telah Dia janjikan kepada leluhur mereka. Lihat ya, Tuhan itu setia. Dia memberikan ketentraman. Ada prinsip yang harus kita ingat, Bapak Ibu. Bahwa kunci untuk mengalami ketentraman dalam hidup adalah menyerahkan diri ke dalam kasih setia Tuhan. Artinya apa? Bersedia tunduk kepada pengaturan Tuhan atas hidup kita. Dan percaya sepenuh hati bahwa pengaturan Tuhan itu baik. Karena memang ternyata demikian. Mau mengalami ketentraman dalam hidup, tunduk kepada pengaturan Tuhan atas hidup kita. Percaya sepenuh hati bahwa pengaturan Tuhan itu baik. Yakobus 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, diturunkan oleh Bapa Surgawi. Tuhan kita hanya tahu memberi yang baik. Memberi yang baik, anugerah yang sempurna itu Tuhan yang kasih. Kalau kita mau tunduk kepada pengaturan Tuhan, ketentraman itu akan ada di dalam kehidupan. Mengapa hidup kita kacau balau?
Mengapa tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita? Karena apa? Karena kita sibuk ribut sama Tuhan. Sibuk berargumen sama Tuhan. Sibuk ribut sama Tuhan. Bahkan mengabaikan Tuhan. Begini. Tapi coba kita datang sama Tuhan. Tuhan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhan, ajarlah ku terima saja. Ajarlah ku terima saja pengaturan hidupku. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Saudara, kalau kita punya doa yang seperti itu, ketentraman dalam hidup kita itu akan datang. Tuhan akan mengaruniakan ketentraman dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan ngatur kita tuh baik. Ngatur kita tuh sempurna. Jaga kita itu sempurna. Saudara, ini satu gambar yang memberkati saya. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Lihat di tangan anak perempuan itu. Sebuah boneka beruang yang kecil. Dan bisa kita lihat dia sayang sekali kepada bonekanya yang kecil itu. Ini hanya gambar ilustrasi ya. Lalu tangan Tuhan terulur kepadanya. Kasih itu sama saya, nak. Kasih sama saya. Tapi anak ini kan dia masih enggan, dia masih pegang. Ya. Tuhan bilang kasih sama saya. Kenapa Tuhan minta? Karena Tuhan punya yang lebih besar. Yang lebih banyak. Yang dia mau kasih. Tapi selama anak ini dia tidak kasih, dia punya boneka yang lebih kecil itu, dia tidak bisa menerima boneka yang lebih besar. Saudara, mungkin Tuhan ada sedang meminta kepada saudara dan saya sesuatu dalam hidup kita yang harus kita lepaskan. Lepaskan. Jangan tahan. Serahkan kepada Tuhan. Karena dia punya yang lebih baik untuk kita. Dia punya yang lebih baik. Dan dia punya lebih banyak. Dia punya lebih besar. Saudara, kalau mau terima berkat Tuhan, harus punya hati yang terbuka sama Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Dalam ayat 44 tadi kita baca apa? Tuhan mengaruniakan ketentraman. Saudara mau ketentraman? Buka hati sama Tuhan. Buka hati sama Tuhan. Tuhan mengaruniakan ketentraman. Saudara mau berkat? Buka hati kepada Tuhan. Saudara mau segala sesuatu yang baik dalam hidupmu? Buka hati kepada Tuhan. Jangan tahan-tahan diri. Undangan dari Kristus. Ini undangan yang sangat terkenal, saudara. Saya yakin saudara hafal ayat ini. Matius 11, 28, 29. Marilah kepadaku, kamu semua yang berlelah dan berbeban berat. Dan aku akan menyegarkan kamu. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Bahasa Inggrisnya, and you shall find rest for your soul. Istirahat, kamu akan mendapatkan istirahat untuk jiwamu, saudara. Lihat orang yang pikulannya ini berat ya. Mengapa jiwa kita gelisah?
Mengapa kita tidak memiliki jiwa yang tenang, tentram? Kenapa? Karena banyak beban, banyak pikulan yang kita mau kita pikul sendiri. Kita tidak serahkan sama Tuhan. Tuhan Yesus katakan, mari nak, mari kepadaku. Kamu yang berlelah dan berbeban berat, aku akan menyegarkan kamu. Jiwamu akan mendapat istirahat. You shall find rest for your soul. Kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwa. Oh, betapa kita susah dan selalu berkesan karena kurang pasrah diri pada Yesus Tuhanku. Ya toh? Kenapa banyak sekali kesusahan, keresahan dalam hati kita? Karena kita kurang pasrah diri. Kita tidak menanggapi undangan Kristus. Kita tidak mengizinkan Tuhan memberikan kita ketentraman. Yang ketiga, Bapak Ibu, ayat 45. Janji Tuhan pasti digenapi. Yosua 21:45. Dari segala perkara yang baik yang telah Yahweh firmankan kepada keluarga Israel, tidak ada perkara yang gagal. Semuanya telah genap. Dari semua perkara yang baik yang telah Yahweh firmankan kepada keluarga Israel, tidak ada perkara yang gagal. Semuanya genap. Yang genap apa? Semua yang baik. Saudara, luar biasa ya Tuhan. Dia tidak pernah gagal menggenapkan yang baik yang dia janjikan kepada saudara dan saya. Kesaksian Ayub. Saudara ingat Ayub ya? Bagaimana pergulatan hidupnya. Dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Dia berdiri dan dia bersaksi. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau Tuhan menjanjikan pemeliharaannya di dalam kehidupan saudara dan saya, dia tidak pernah gagal. Dan dia bukan Tuhan kegagalan. Dia setia menepati semua yang dia janjikan. Jadi selalu kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kasih setia Tuhan. Hiduplah dalam kasih setia Tuhan. Artinya apa? Bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan. Syukurilah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan serahkanlah hidup kita dalam kesetiaan Tuhan. Serahkan hidup kita dalam kesetiaan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, setialah kepada Tuhan seumur hidupmu. Setialah. Jangan berubah setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan pemeliharaan hidup kita pun, itu Tuhan lakukan secara pemeliharaan surgawi. Kenapa? Karena dia memberikan dirinya sendiri untuk kita. Untuk menjadi milik pusaka kita, harta kita. Suatu harta surgawi yang tidak akan lapuk dan tidak akan dimakan oleh ngengat. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau menceritakan sedikit tentang seorang hamba Tuhan. Polikarpus, seorang uskup dari Smyrna. Bapak gereja ini adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes.
dia adalah muridnya. Dan dia menjadi uskup di Smyrna. Dia terkenal sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah sangat sepuh, yang menjadi martir bagi Kristus. Banyak keajaiban seputar penyiksaan dia. Ya. Salah satu contoh, ketika dia dibakar hidup-hidup, dia tidak terbakar. Bahkan dia tidak berbau hangus. Tetapi kesaksian orang-orang pada waktu dia dibakar adalah ada bau wangi yang keluar. Wangi, bukan bau bakaran gitu ya, bukan. Tapi ada bau wangi. Dan ternyata dia tidak mati. Akhirnya dia ditusuk begitu ya, sehingga dia menemui ajalnya. Ketika dia dipaksa untuk menyangkali Kristus, Kaisar sebenarnya ingin menyelamatkan dia. Kaisar Roma berkata, kutukilah orang-orang kafir itu. Sangkali Kristus. Maksud Kaisar, kau itu nggak sama dengan yang lain. Kau itu sama dengan kita. Itu yang lain itu kafir semua, begitu ya. Makanya Kaisar itu ngomong gitu. Tapi Polikarpus mengatakan, saya selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus. Dia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku? Dengan demikian, dia menyatakan kesetiaannya kepada Kristus sampai akhir hayatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus setia. Datanglah kepadanya, terimalah dia hari ini di dalam hidupmu. Hiduplah di dalam kasih setianya. Nikmatilah kasih setianya dalam hidupmu. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan dirinya untuk menjadi pusaka kita, harta kita, memelihara kita dengan sempurna. Apakah selama ini yang membelenggu Anda? Lepaskanlah kepada Kristus. Lepaskan kepada Kristus. Apakah itu kepahitan, kemarahan, kekecewaan, kecemasan, ketakutan? Lepaskan kepada Kristus. Jangan pegang. Lepaskan. Karena Kristus mengundang Anda untuk menerima undangannya supaya saudara dilepaskan. Saudara bisa mengalami bagaimana Tuhan memelihara, saudara bisa mengalami bagaimana berkat-berkat itu ditambahkan dalam hidupmu. Saudara bisa mengalami kelegaan, istirahat bagi jiwamu. Ingatlah akan kasih setia Tuhan dan setialah kepadanya. Jangan biarkan dirimu dirampas oleh dunia ini. Nyatakanlah kesetiaanmu kepada Kristus. Karena Kristus tidak setia kepadamu. Kiranya saudara diberkati. Amin. Mohon kesediaan Bapak Pendeta bisa memimpin kita di dalam doa respon dan doa syafaat. Baik, apakah ada yang ingin didoakan secara khusus bagi ini?
Kalau Boksu. Kalau dari saya, terus doakan hmm, buat kehidupan saya sehabis lulus nanti, supaya bisa dapat pekerjaan yang bagus, yang gajinya juga bisa cukup lah, mau dimanapun itu. Ya, bersyukur juga buat penyertaan Tuhan yang udah membawa saya hingga lulus kuliah S1 ini. Oke, itu pertama. Lalu yang kedua, kita terus doakan untuk Dion. Dion juga dalam skripsinya, dan juga untuk kehidupannya nanti dan sekarang ini. Udah. oke, terima kasih Sen. Masih ada yang lain? Boksu. Ya, Tolong doakan kakak saya namanya Shirley, juga ya. lagi sakit, maksudnya ada kanker, lagi proses apa ya, untuk apa ya, mau mematikan itunya apa? Oh, ini apa? Radiasi ya? Belum tahu sih, mungkin mau bawa ke Penan Oke, besok Rabu. oke, Ya Shirley doakan ya. ya Tuhan, maksudnya diangkatlah, maksudnya ya biar dia kuat, maksudnya apa ya, tetap berserah kepada Tuhan lah. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Iya, iya. Kanker apa itu? Belum tahu jenisnya, cuman dokternya cuman bilang ganas. Tapi itu dokternya di Surabaya. Jadi mereka mau bawa ke Penan kan nggak harus diinin. Udah MRI tapi belum tahu posisinya di mana. Jadi mau ke Penan dulu, mau cari tahu lah gimana. Maksudnya masih adakah atau sudah keangkat kemarin? Hmm, oke. Ya, kita Itu aja. doakan ya, Ibu Shirley ya. Oke. Baik, ada Terima lagi? kasih. Ya, Mohon doa untuk Tiara, mulai besok dia sudah memasuki semester 5, supaya Tuhan kasih memampukan dia untuk mengikuti semester 5-nya ini. ya. Oke, kita doakan Tiara. Baik, masih ada? Oke, kalau nggak ada, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami tidak pernah gagal. Semua pasti akan digenapi. Sebagaimana Engkau, rencana-Mu, rancangan-Mu yang baik bagi bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua juga tidak ada yang gagal. Semua digenapi dengan sempurna. Dan kami semua yang dipimpin oleh Kristus, dituntun oleh Roh Kudus. Kami tahu bahwa tidak ada rancangan-Mu yang indah dan penuh dengan damai sejahtera itu yang gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk benaran firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah setia. Engkau tidak akan pernah berubah di dalam memberkati hidup anak-anak-Mu yang sepenuhnya bersandar kepada-Mu. Saat ini kami mau menyerahkan Shane ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk studinya yang boleh dia selesaikan dengan baik. Dan nanti tanggal 14 dia akan di wisuda. Tuhan kiranya menolong dia, memberkati dia. Setelah wisuda dia dapat mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Tuhan buka jalan baginya. Meskipun saat ini begitu banyak orang, bahkan para sarjana yang menganggur, sulit mendapatkan pekerjaan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, menolong, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah itu kami serahkan Shane ke dalam tangan-Mu. Bukalah jalan baginya.
untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik, di mana dia bisa membangun masa depannya, membangun karirnya dengan sebaik-baiknya. Nyatakan mujizat-Mu dalam hidup. Kami juga mau menyerahkan untuk Dion ke dalam tangan-Mu buat anak ini. Kami bersyukur perlahan dia boleh kembali kepada Tuhan setelah sebelumnya meninggalkan Yesus. Kami berdoa Tuhan Engkau lawat dia, Engkau tolong dia supaya dia benar-benar menyerahkan hidupnya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus, dan bukalah pintu-pintu yang masih tertutup baginya. Dan kami menyerahkan juga untuk penyelesaian skripsinya, Tuhan buka jalan, berikan dia motivasi, dan tolong dia agar dia dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik, Tuhan. Berkati Dion, berkati ayahnya yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, juga keluarga besarnya. Kami juga mau berdoa saat ini secara khusus untuk Bu Sherly yang sedang bergumul dengan kesehatan, oleh karena ada kanker pada bagian tubuhnya yang kami tidak tahu ada di mana. Oh Tuhan, kami sungguh berdoa, Tuhan Engkau campur tangan. Engkau tolong dia Tuhan, khususnya di dalam perawatan kesehatan untuk berobat ke Pinang hari Rabu ini. Tuhan, berikanlah hikmat kepada dokter, kepada ahli-ahli kesehatan, dan juga Engkau berkati peralatan yang dipakai, sehingga dapat mendiagnosa dengan tepat di bagian mana Tuhan kanker itu berada, dan juga dokter diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberikan pengobatan yang terbaik, yang paling tepat, hingga mendatangkan kesembuhan bagi Bu Sherly. Engkau tolong keluarganya, keluarga besarnya, Tuhan tolong di dalam mendampingi ibu ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, juga mencukupkan semua kebutuhan dana untuk pengobatan ini ya Bapak. Kami serahkan Bu Sherly ke dalam tangan-Mu. Saat ini kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran dari Tuhan Yesus Kristus oleh penyertaan Roh Kudus menyertai dia, memenuhi dia dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Tiara, anak kami Tiara, yang akan memasuki semester yang kelima, sudah memasuki semester yang kelima. Tuhan kiranya menolong dia, supaya dia dapat belajar dengan baik, dan dapat menyelesaikan semua tugas-tugas dengan sebaik-baiknya, dan buat dia berhasil dengan studinya di Fakultas Hukum di Parahiaga. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, orang tua kami dalam masa tua mereka, berkati dengan limpah, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita, berkati pekerjaan kami, buat semakin bertambah-tambah, apapun yang kami pegang boleh berhasil, berikan kesehatan kepada setiap kami Tuhan, yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Tuhan menjamah saat ini, Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, beri hikmat untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Dengan mengucapkan pengakuan iman kita, biarlah iman kita boleh semakin
dikuatkan di dalam Tuhan. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, mari kita kembali menaikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta.